Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin dengan nomor stambuk 21801055. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membawakan materi dengan tema konsep dasar evaluasi pembelajaran. Ya, jadi di sini saya akan membahas tiga tema pokok teman-teman sekalian, yaitu definisi daripada evaluasi pembelajaran, kemudian fungsi evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ya, memasuki pembahasan yang pertama, apa sih kemudian definisi daripada evaluasi pembelajaran itu sendiri? Nah, menurut saya teman-teman sekalian, ya, evaluasi di sini adalah sebuah ukuran tentang suatu pencapaian proses belajar mengajar. Ya. Jadi di sini dimaksudkan untuk bagaimana kemudian ukuran itu menjadi umpan balik tentang rencana ke depan. Ya. Bagaimana kemudian proses belajar mengajar itu apakah sudah berjalan secara efektif atau efisien, atau masih perlu untuk kemudian diberikan pembenahan atau inovasi tersendiri. Nah, ini kemudian evaluasi pembelajaran dijadikan sebagai suatu takaran, satu ukuran untuk pencapaian suatu proses belajar mengajar. Ya, teman-teman sekalian, kita kemudian melangkah ke bagian daripada fungsi daripada evaluasi pembelajaran itu sendiri. Ya, ada dua teman-teman sekalian fungsi daripada evaluasi pembelajaran, yakni fungsi formatif dan juga fungsi sumatif. Apa sih kemudian fungsi formatif dalam konteks evaluasi pembelajaran itu sendiri? Ya, fungsi formatif di sini adalah informasi berkenaan tentang perbaikan suatu kurikulum. Ya, jadi ketika kemudian ada hal-hal yang terjadi pada suatu perubahan kurikulum atau suatu perbaikan kurikulum, ya, ini kemudian menjadi bagian daripada fungsi formatif di dalam konteks evaluasi pembelajaran itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, fungsi sumatif. Apa sih kemudian fungsi sumatif itu? Jadi fungsi sumatif di sini adalah fungsi kurikulum teman-teman sekalian untuk mengevaluasi atau membenahi apa-apa saja yang kurang dalam kurikulum tersebut. Ya, yang kemudian diperhatikan dampaknya terhadap dunia pendidikan, terhadap proses belajar mengajar itu sendiri, dan juga hasil daripada proses belajar siswa itu sendiri. Dan terkadang juga itu dilihat bagaimana kurikulum itu dapat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi fungsi sumatif di sini adalah fungsi untuk bagaimana kemudian mengevaluasi kinerja kurikulum itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, baiklah teman-teman sekalian, ya, dalam konteks pembahasan evaluasi pembelajaran, ya, ada kemudian 4 prinsip yang dipegang kokoh dalam proses penerapannya. Jadi apa-apa saja teman-teman sekalian, ya, prinsip yang pertama yang dipegang adalah prinsip keseluruhan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesinambungan. Ya, dia bersinambung, berlanjut secara terus-menerus. Ya, yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Ya, objektifannya teman-teman sekalian. Jadi yang keempat adalah prinsip terbuka, ya, prinsip transparansi. Ya, ini kemudian adalah 4 prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh
ya penerapan evaluasi pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat mencapai pembelajaran yang tentunya maksimal, yang tentunya ya sesuai harapan, dan tentunya yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya. Ya, mungkin itu tadi teman-teman sekalian yang telah kami paparkan. Ya, jadi semoga evaluasi ini menjadi wadah perbaikan, ya, menjadi ajang inovasi, ya, untuk bagaimana kemudian menciptakan pendidikan yang sehat, pendidikan yang senantiasa anak-anaknya produktif. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian dan dosen yang saya hormati. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.